Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Saputra dari BP22130014. Di sini saya akan menjelaskan seputar pengantar teknologi informasi, yang dimana akan dibahas mengenai yaitu kenapa kita bisa terhubung ke internet dan apa penyebabnya. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu internet. Internet adalah sekumpulan komputer yang saling terhubung ke dalam sebuah jaringan yang satu dengan yang lainnya. Jaringan ialah sinyal dan penghubung. Kehidupan modern ini tidak bisa dipisahkan dengan jaringan internet, sebab internet adalah sebuah sistem jaringan yang dapat terhubung satu perangkat ke perangkat lainnya. Internet adalah sistem dunia dari keseluruhan jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar protokol switch. Maka dari itu, hal ini internet juga bisa terhubung beberapa macam gawe dan melayani miliaran user di seluruh dunia. Baik, adapun penghubung untuk terkoneksi ke internet, yang pertama diperlukan adanya fiber optik. Fiber optik adalah suatu kabel yang berfungsi merubah sinyal listrik menjadi cahaya dan mengarah dari satu titik ke titik yang lain. Fiber optik ini ialah suatu kabel yang ditanam di bawah dasar laut yang berfungsi untuk bisa terhubung ke internet. Yang kedua, diperlukan adanya dial-up. Dial-up adalah macam komunikasi antar komputer dengan memakai saluran telepon atau saluran telepon bergerak yang lazim disebut modem. Yang ketiga, adanya jaringan kabel. Jaringan kabel adalah perangkat hardware yang bentuk kabel dan dirancang khusus untuk memenuhi koneksi jaringan. Khususnya hanya digunakan untuk jaringan kabel. Jaringan digunakan bisa dihubungkan perangkat ke perangkat lain atau lebih komputer dengan berbagai daya. Yang keempat, adanya satelit. Satelit adalah media yang dipakai dalam transmisi agar sebagai penerus sinyal yang dikirimkan melalui satu titik ke titik lainnya. Satelit itu berada di luar bumi yang digunakan untuk agar bisa terhubung ke internet. Selanjutnya yaitu evolusi dan perkembangan internet. Di sini, pada tahun 1958, maka dibentuk ARPA. ARPA dibentuk, kemudian muncul prinsip transfer data pada satu jaringan komputer, yang dimana pada tahun 1961 tersebut. Pada tahun 1965, pertama kali muncul dua buah komputer yang terpisah jarak dapat terhubung. Yaitu kemudian barulah ARPA meluncurkan jaringan komputer yang disebut dengan ARPANET. ARPANET sendiri dibentuk pada tahun 1969. Kemudian ARPANET berevolusi menjadi sebuah email, mulai ditemukan pada tahun ini, pada tahun 1971. Pada tahun 1974 pertama kali digunakan istilah internet working. Maka pada tahun 1974 ini dibentuklah sebuah internet. Kemudian, pada tahun 1976, dibentuklah jaringan LAN atau jaringan individu yang diciptakan bernama Ethernet. Pada tahun 1982, dibentuklah TCP/IP sebagai protokol internet dibuat pada tahun ini. Pada tahun 1991, muncullah World Wide Web, yaitu situs web pertama kali dikenal publik. Pada tahun 1993, internet pertama kali menyiarkan sebuah broadcast radio. Pada tahun 1994 pertama kali dibuat toko online dan bank virtual, di mana pada tahun 1994 ini dibentuklah sebuah jaringan online untuk suatu perdagangan online, toko. Maka pada tahun 1999 mulai dikenal jaringan untuk mengirim file MP3 secara peer-to-peer. Pada tahun 2010 mulai muncul berbagai media sosial, yang mana yang kita gunakan pada saat sekarang ini seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lainnya. Kemudian, inilah sebuah satelit jaringan internet. Selanjutnya, perkembangan pengguna internet dari masa ke masa, yaitu pertumbuhan pengguna internet Indonesia. Pada tahun 1998, agak tumbuh yaitu pengguna internet 0,5 juta. Dan pada tahun 2017, maka pengguna internet meningkat pada jadinya 143,26 juta jiwa. Di tahun 2022 ini, maka internet
lebih tinggi lagi mencapai 210,67 juta jiwa. Macam-macam layanan internet. Yang pertama, email. Email merupakan surat elektronika yang berfungsi membuat mengirimkan pesan antar pengguna email. Yang kedua, e-commerce. E-commerce adalah elektronik perdagangan yang dilakukan secara online, di mana e-commerce juga sebagai elektronika. Yang ketiga, e-banking. E-banking adalah elektronik yang digunakan untuk dipakai buat transfer data secara real time buat berbagai keperluan. Yang keempat ialah e-learning. E-learning merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan secara elektronika, di mana pengajar dan murid tidak bertemu secara eksklusif, melainkan menggunakan media internet menjadi penantaranya. Jadi sebuah sistem e-learning, maka guru dan siswa tidak bertemu, melainkan menggunakan sebuah media internet. Yang kelima, e-government. E-government merupakan pelayanan pemerintahan kepada rakyat yang dilakukan dengan teknologi. Yang keenam, World Wide Web, yaitu lebih dikenal dengan WWW, artinya deretan asal daya internet yang berisi teks, gambar, video, dan hyperlink yang mampu diakses asal aneka macam lokasi. Kemudian, yang nomor 7, mailing list atau dikenal dengan MaiList, adalah layanan internet yang berisi lembaga diskusi antar pengguna email di internet. VoIP adalah layanan internet yang memungkinkan komunikasi daring via telepon antar pengguna dengan tanpa biaya. Yang ke-9, layanan chatting. Chatting itu sebagai layanan internet yang paling dipergunakan buat keperluan komunikasi antar pengguna. Yang ke-10, search engine. Search engine adalah mesin pencari yang berbasis web, diperuntukkan buat mencari berita, yang berfungsi untuk mencari informasi dibutuhkan para pengguna internet dengan kata kunci pencarian yang dimasukkan, contohnya Google. Dampak internet di berbagai bidang. Yang pertama, di bidang pendidikan, yaitu mempermudah mencari bahan ajar. Yang kedua, menjadi media diskusi antar pengajar. Yang ketiga, siswa malas belajar, yang merupakan dampak negatif dari internet. Yang keempat, isu terkait forum pendidikan semakin mudah diakses. Yang kelima, menjadikan pelajar sebagai eksklusif yang konsumtif, atau disebut kecanduan internet. Jadi, dampak negatifnya siswa dapat menjadi kecanduan internet. Yaitu kemudian dampak internet di bidang ekonomi, yaitu sebagai usaha ICT yang lebih dikenal lagi menjadi e-commerce. Yang kedua, pemanfaatan TIK bisa menghasilkan layanan baru dalam ekonomi dan usaha antara lain internet banking, SMS banking, serta e-commerce. Yang ketiga, pengguna yang sangat luas berasal ICT dan bisa membentuk terus lapangan kerja. Yang keempat, cracking, yaitu dampak negatif dari pengguna internet ialah cracking, di mana perjuangan buat memasuki sebuah jaringan secara ilegal menggunakan maksud buat mencuri, mengganti atau menghancurkan file yang pada disimpan pada saat jaringan tersebut. Kemudian, perlawanan, yaitu di bidang politik, yaitu pelayanan yang lebih baik kepada rakyat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari pada seminggu tanpa wajib menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari berasal kantor. Yang kedua, peningkatan korelasi antar pemerintah. Yang ketiga, pemberdayaan warga melalui isu yang mudah diperoleh. Baik, hanya itu yang bisa disampaikan. Lebih kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.